pemirsa, semoga hari Anda selalu menyenangkan ya. Selama 60 menit ke depan, Ayo Hidup Sehat Plus akan hadir menemani Anda dengan menyajikan sederet informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan yang tentunya pasti bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, Anda sering kurang pede saat berkumpul bersama kawan atau lawan jenis karena masalah bau mulut? Fakta atau mitos ya, kalau bau mulut adalah pertanda adanya penyakit serius pada pencernaan Anda? Lalu saat kolesterol Anda meningkat atau saat anak Anda terserang demam, selain mengkonsumsi obat di antara Anda pasti banyak yang menggunakan daun kelor sebagai obat untuk mengatasi beberapa gejala tersebut. Tapi itu fakta atau mitos ya? Nah, ada lagi nih yang bilang kalau sering mengkonsumsi minuman bersoda bisa berbahaya bagi tubuh. Ayo cari tahu jawabannya hanya di Ayo Hidup Sehat Plus berikut ini. Bau mulut pasti merusak segalanya. Pertemanan, karir, bahkan sampai percintaan. Anda tak ingin mengalami hal ini kan pemirsa? Bau mulut tak sedap memang sering menjadi masalah yang cukup mengganggu. Bukan hanya merusak penampilan saja, namun bisa menurunkan rasa percaya diri seseorang. Nah, apakah Anda pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus pernah memiliki pengalaman tak menyenangkan terkait bau mulut? Dan tahu tidak ya apa penyebabnya? Nama siapa Mas? Angga, Mas Angga, pernah gak sih mengalami bau mulut? setiap hari Setiap hari. Nah itu karena apa? bangun tidur. Biasanya untuk menghilangkan bau mulut tersebut Mas Angga ngapain? Mandi, mandi rutinitas, mandi, gosok gigi. Mas, nama siapa Mas? Dion, Mas Dion pernah gak sih mengalami bau mulut Mas? bau mulut sih pernah ya. Kalau lagi lapar sih, terutama kalau lagi lapar pasti bau mulut. Ya paling cara yang saya lakuin minum es jeruk atau es teh manis juga bisa. Pemirsa, masalah yang kesannya sepele seperti bau mulut ini bukan saja bisa menurunkan rasa percaya diri, namun bisa jadi pertanda adanya masalah pada kesehatan tubuh. Nah, agar Anda tak keliru, kita cari tahu yuk apa itu bau mulut atau halitosis. Bau mulut adalah salah satu gejala yang sering dikeluhkan oleh pasien. Penyebab dari bau mulut tersebut bisa dari gigi, bisa dari THT, bisa dari saluran pencernaan, bisa dari paru-paru, dan mungkin juga setelah diperiksa dari organ-organ tadi ternyata faktor psikis sebagai penyebabnya. Nah pemirsa, bau mulut memang seringkali dikaitkan dengan adanya masalah kesehatan gusi, kebersihan gigi dan mulut. Ini benar karena terbukti 80% kasus bau mulut diakibatkan karena masalah pada kesehatan gigi dan mulut, seperti gigi berlubang atau gusi. Saat Anda kurang memperhatikan kebersihan gigi dan mulut, sudah pasti kotoran yang menumpuk pada sela gigi atau bagian gigi berlubang akan mengalami pembusukan, sehingga memicu munculnya bakteri yang menyebabkan mulut mengeluarkan bau tak sedap. Lalu apa saja ya fakta dan mitos seputar bau mulut yang banyak diyakini masyarakat? Pemirsa, you are what you eat. Bau mulut bisa juga disebabkan oleh sesuatu yang masuk dalam perut Anda. Mengkonsumsi makanan yang memiliki aroma tajam tak jarang bisa meninggalkan bekas di mulut seperti merokok ataupun makan durian misalnya. Namun bagaimana dengan bawang putih ya? Karena bukan saja bisa menyebabkan bau badan, ternyata konsumsi bawang putih katanya juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, itu fakta atau mitos ya? Fakta. Jadi memang harus diperhatikan. Kadang-kadang makanan tertentu ya, seperti tadi nih misalnya bawang putih, kemudian juga misalnya pete, jengkol, atau kadang makanan-makanan lain yang pada saat kita konsumsi, kita lupa misalnya berkumur-kumur dengan air putih, itu bisa menimbulkan bau yang tidak sedap kepada sekeliling kita. Saat perut terasa lapar atau bangun tidur, kadar saliva atau air liur mengalami penurunan. Hal tersebut juga bisa menjadi penyebab munculnya bau mulut tak sedap. Dan biasanya masyarakat mengatasi masalah tersebut hanya dengan menggosok gigi atau mengunyah permen karet. Karena bau mulut kerap dianggap sebagai masalah yang ringan. Tapi itu fakta atau mitos ya?
Fakta, jadi memang bau mulut itu tidak menyebabkan kematian. Tapi pada beberapa orang, bau mulut itu bisa mengganggu penampilan dirinya. Jadi kadang-kadang pasien itu menjadi stres sendiri. Kenapa? Karena bau mulut. Orang di sekitarnya akan merasa tidak nyaman dengan kondisi bau mulut pada orang tersebut. Pemirsa, saat perut terasa perih, kembung, dan mual merupakan indikasi adanya masalah pada gangguan pencernaan. Naiknya asam lambung adalah pemicu rasa tidak nyaman tersebut. Saat asam lambung naik, tak jarang dikaitkan dengan munculnya bau tidak sedap pada mulut. Namun, fakta atau mitos ya pemirsa, kalau asam lambung kronis sebabkan bau mulut? Fakta, jadi salah satu penyebab dari bau mulut memang adanya gangguan pada lambung kita. Ya. Apabila misalnya pada pasien-pasien yang adanya gangguan pengosongan lambung sehingga makanan tertahan cukup lama dan pada saat dia keluar udara dari lambungnya dalam bentuk sendawa itu menimbulkan rasa yang tidak sedap di sekitar orang tersebut. Kanker merupakan salah satu penyakit yang disebabkan akibat tumbuhnya daging pada jaringan tubuh dan jika tidak ditangani dengan serius dapat menyerang jaringan yang ada di dekatnya. Namun fakta atau mitos ya, kalau bau mulut indikasi adanya kanker? Fakta. Jadi pada orang-orang yang memang sudah timbul kanker baik itu di lidah misalnya, kemudian di daerah nasofaring misalnya sekitar tenggorokan ya, kemudian juga mungkin di kerongkongan bahkan di lambung, itu kalau dia bernapas atau dia berbicara bisa menimbulkan rasa tidak sedap. Jadi memang kalau kita mengalami gangguan bau mulut memang mesti dipastikan dulu apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa orang tersebut mengalami bau mulut yang tidak sedap tersebut. Munculnya bau tidak sedap saat sedang berbicara dapat menurunkan rasa percaya diri. Oleh karenanya, untuk menghilangkan bau tidak sedap tersebut, masyarakat banyak yang menggunakan obat. Fakta atau mitos ya, kalau obat kumur dapat menghilangkan bau mulut? Fakta, ya jadi pada orang-orang tertentu ya berusaha untuk mengatasi bau mulut dengan cara berkumur. Tapi sekali lagi tadi dengan obat kumur tertentu misalnya. Tapi sekali lagi kalau itu memang penyebabnya itu di sekitar rongga mulut. Kalau itu penyebabnya karena di lambung, biasanya dengan cara berkumur itu tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ini juga bisa jadi artinya buat pasien tersebut atau buat orang tersebut bisa berpikir kalau setelah dia coba dengan obat kumur tidak berhasil, lah dia mesti berpikir jangan-jangan mungkin ada organ lain sebagai penyebab dari bau mulut tersebut. Pemirsa, agar terhindar dari bau mulut dan komunikasi dengan kawan dan juga pasangan dapat berjalan dengan harmonis, ada baiknya Anda mendengarkan tips dari Dr. Ari berikut ini. Bau mulut bisa dicegah. Pertama, harus jaga kebersihan mulut Anda. Kumur-kumur setelah makan, selalu minum air putih secara teratur. Anda harus jaga kebersihan mulut Anda dengan sikat gigi yang teratur pada pagi dan sore, pada saat mandi misalnya, kemudian pada saat makan. Kemudian kita juga harus perhatikan apa yang kita konsumsi itu kadang-kadang juga bisa menimbulkan bau mulut. Dan kalau kebetulan Anda memang mempunyai masalah dengan bau mulut, Anda sebaiknya berobat ke dokter. Pertama tentu diperiksa dulu apakah ada masalah dengan gigi Anda, gusi Anda. Kemudian setelah itu dievaluasi apakah ada masalah dengan telinga, hidung, dan tenggorok Anda, atau ke dokter THT misalnya, jangan-jangan ada sinusitis. Kemudian bisa juga karena memang permasalahan pada lambung Anda. Bisa juga timbul bau mulut tersebut karena paru-paru Anda. Jadi apabila Anda mengalami bau mulut, jangan sampai percaya diri Anda menjadi terganggu. Oleh karena itu, segera berobat ke dokter sehingga permasalahan Anda segera bisa diatasi. Pemirsa, ayo hidup sehat. Buah dan sayur merupakan salah satu makanan penuh nutrisi yang penting bagi tubuh kita. Nutrisi yang terkandung dalam buah dan sayur dibutuhkan untuk melakukan proses metabolisme. Apabila zat-zat tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan gangguan ataupun penyakit. Tapi tahukah Anda, ternyata tidak semua buah dan sayur baik untuk dikonsumsi loh. Faktanya, buah dan sayur tertentu mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Berikut ulasannya. Di urutan kelima ada kacang merah.
Kacang merah mengandung racun alami yang disebut phytohemaglutinin. Keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena mengkonsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau dimasak kurang sempurna. Gejala keracunan yang ditimbulkan antara lain mual, muntah, dan nyeri perut. Di urutan keempat ada kentang. Tidak begitu mengagetkan ketika kentang bisa jadi beracun, khususnya jika dikonsumsi ketika kentang sudah bertunas atau berwarna hijau. Warna hijau juga menandakan adanya produksi solanin, yang artinya jumlah racun di dalam kentang ikut meningkat. Gejala keracunan yang dapat timbul adalah muntah, sakit perut, halusinasi, dan bahkan kelumpuhan. Di urutan ketiga ada tanaman tebu. Bahan baku gula dan vetsin ini sebenarnya tidak berbahaya untuk dimakan. Tetapi jika dibiarkan terlalu lama, tebu akan berjamur. Makan tebu berjamur atau terlalu lama disimpan berisiko meracuni karena jamur yang tumbuh pada tanaman tebu. Jamur bernama Artbrinium ini memproduksi racun yang bisa mengakibatkan muntah-muntah, kejang, dan koma. Di urutan kedua ada buah leci. Buah yang memiliki tekstur lembut, berair, dan manis ini bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong loh pemirsa. Racun dari leci mentah yang berkolaborasi dengan rendahnya gula darah mengakibatkan kadar gula darah yang semakin rendah atau hipoglikemia. Racun tersebut dapat menghambat produksi gula dalam tubuh yang mana akan membahayakan ketika kita tidur. Hal ini seperti yang terjadi di kota Muzaffarpur, India. Setiap tahun ribuan anak di India dirawat di rumah sakit karena demam dan kejang-kejang. Di urutan pertama ada buah belimbing. Buah manis yang banyak mengandung vitamin C ini ternyata dapat berakibat fatal bila dikonsumsi oleh orang yang memiliki sakit ginjal. Menurut data dari National Kidney Foundation Amerika Serikat, belimbing mengandung racun yang bisa berpengaruh ke otak dan mengakibatkan gangguan saraf. Racun ini diproses dan dihilangkan dalam tubuh bagi orang dengan ginjal yang sehat. Tapi sebaliknya, jika orang itu terkena penyakit ginjal kronis, racun tidak dapat dinetralisir oleh tubuh. Akibatnya, racun bisa berpotensi menyebabkan kematian. Pemirsa, saat haus dahaga, minum sebotol air soda rasanya pasti nikmat ya. Tapi hati-hati, katanya kalau terlalu banyak dikonsumsi, bisa menyebabkan beberapa gangguan kesehatan. Fakta atau mitos ya? Untuk itu, saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus setelah yang satu ini.